Oke, gue puasa 16 jam selama bertahun-tahun dan ini hasilnya. Buat kalian kagak bingung kenapa gue ngelakuin ini semua, gue harus bawa kalian ke tahun 2017. Dimana ya gue seperti anak muda pada umumnya pengen sukses. Kalian juga pengen kan jadi orang sukses? Bukan cuma sukses dari sisi finansial, tapi sukses dalam hal-hal kecil. Contoh paling gampang adalah fokus. Gue butuh cara untuk bikin gue tambah fokus. Dan gue ingat di tahun 2017 gue lagi dengerin podcastnya Tim Ferriss, author dari buku 4-Hour Workweek, di mana narasumber di podcast dia itu orang-orang yang dikategorikan sukses oleh masyarakat pada umumnya. Dan sering gue dengar dari narasumber tersebut mereka itu fasting. Yup, puasa. Pas gue denger itu bukan lagi bulan Ramadan, jadi gue agak bingung ngapain mereka puasa. Dan setelah Google lebih lanjut, gue ketemulah terminologi ini. Intermittent fasting. A profoundly transformational concept and strategy called intermittent fasting. Intermittent fasting. Everybody's doing it. Good for weight loss. I lost 125 pounds. Lost 80 pounds, 3 inches in my waist. Changed my life. Dimana kita mempunyai jendela waktu untuk makan. Yang paling generik adalah 16 jam puasa, 8 jam makan. Dan saat 16 jam puasa ini yang kalian bisa konsumsi hanya zero calorie beverage. Air minum yang tidak berkalori sama sekali, seperti air putih. Dari situ gue juga coba research lebih jauh terhadap apa sebenarnya benefit-benefit intermittent fasting ini. Apa korelasi puasa dengan membuat kita punya performa lebih baik lagi? Apa benar namanya puasa itu bisa memperbesar kemungkinan kita untuk jadi sukses? Jadi banyak teori yang mengatakan kita harus membuat tubuh kita itu menjadi fat burner dibandingkan sugar burner. Kenapa? Karena kalau tubuh kita jadi sugar burner, kita gampang untuk lapar. Sedangkan fat burner itu banyak keuntungannya. Salah satu contohnya bikin kita lebih fokus. Pikiran kita tuh jadi lebih tajam. Jadi gue di tahun 2012 dengar ini berasa, wow ternyata gue bisa sukses dengan diet puasa 16 jam. Kenapa kagak? Dan akhirnya dari 2017 sampai sekarang gue ngelakuin intermittent fasting. Buat kalian yang agak skeptis dan bingung gimana cara mulainya, gimana cara implementasiin intermittent fasting ke harinya kalian, sebenarnya caranya tuh gampang banget. Ini adalah contoh hari gue pada umumnya. Gue bangun, lalu abis itu gue skip breakfast, dan melakukan kegiatan-kegiatan kecil untuk mempersiapkan otak gue ke kesehariannya gue. Dari naik mobil, do my errand seperti ke bank, beli groceries, ke gym, dan abis itu nunggu orang telat Zoom meeting. Gila, jam berapa ini? Katanya jangan telat. Aduh, akhirnya. Dan sudah begitu siang, seperti jam 12-an sampai jam 2, gue baru buka puasanya gue. Tipe makanan gue nggak jaga. Kalau misalnya ngomongin idealnya, pada bilang tuh kalau misalnya intermittent fasting ini bagus didampingi dengan high protein diet. Tapi gue berasa karena satu, high protein diet itu lumayan mahal. Dua adalah gue kagak pengen berasa intermittent fasting kan menurut gue udah lumayan PR ya. Dimana kalau misalnya gue harus mikir juga terhadap makanan apa yang bisa gue konsumsi, mana makanan apa yang gue kagak bisa konsumsi, gue rasa makin PR dan malah takutnya malah bikin gue jadi males ngelakuin ini. So jadi ya akhirnya pokoknya gue punya jendela makan, tapi ya makanannya mau gue. Dan gue yakin di sini pun pasti ada beberapa dari kalian yang agak bingung kayak, bro lu abis bangun tidur kagak breakfast, nggak lapar gitu ya perutnya ya. Awal-awal gue bisa bilang mungkin seminggu 2 minggu pertama pas tidur tahun 2017 itu gue berasa mungkin kayak cranky banget, perut gue tuh kayak bersuara terus. Tapi setelah 2 minggu pertama sih gue berasa udah lumayan mendingan ya buat gue ya. Karena gue punya mindset waktu itu adalah kalau misalkan ini hack beneran bisa bantu gue sukses, ya kenapa kagak, sebegitu naifnya gue. But ya, jadi buat kalian yang beneran pengen coba juga, gue rekomendasiin di seminggu 2 minggu pertama jangan terlalu hard on yourself. Jadi nggak langsung 16-8, kalian coba dulu 12-12 atau mungkin 14-10, cobain dulu aja gitu sampai akhirnya kalian terbiasa. Jadi jangan terlalu langsung ekstrim 16-8. Tapi di konteksnya gue langsung ekstrim karena ya gue anaknya ekstrim. Lalu gue lanjut keseharian gue dengan meeting sama orang via Zoom. Abis itu kadang-kadang dimarahin sama istri gue karena gue beli barang-barang kagak penting. Ini kamu beli berapa duit? 100.000. Yakin? Ini cuma 100.000 nih, kenapa? Bohong. Ini beda lagi.
Dan abis itu saat malam hari gue baru makan lagi. So iya, ini adalah makanan terakhir gue di hari ini. Gue berani komentar nama intermittent fasting menurut gue bukan cuma masalah sehat atau nggak sehat, tapi menurut gue juga adalah gaya hidup. Karena mungkin ada beberapa dari kalian nonton ini berasa, bro kayak gini aspek sosial gue gimana ya kalau misalkan gue ketemu sama teman jam 10 malam lagi pada nongkrong dan makan-makan, masa gue kagak makan, nanti dianggapnya gue kagak seru kan bro. Ya menurut gue itu juga adalah pilihan hidup, antara kalian itu mau gaya hidupnya seperti apa. Apakah gaya hidup ini cocok untuk kehidupan sosial kalian? Ya kalian sendiri yang bisa jawab. Tapi buat gue cocok-cocok aja. Apakah kalau misalnya kalian nggak intermittent fasting artinya kalian kagak bisa sukses? Ya pasti kagak juga. Tapi apakah at least ini ngebantu kalian punya psikologi bahwa ternyata kalian itu bisa lebih produktif lagi? Mungkin aja. Tapi ini bukan faktor absolut yang menentukan kalian itu sukses atau tidak sukses. Abis makan biasanya gue lanjut lagi family time, dan abis itu kerja sebelum gue bobo. Dan abis itu gue tidur, dan akhirnya gue ulangi lagi gue punya kebiasaan di hari berikutnya. Dan gue klaim gue udah ngelakuin ini selama 5 tahun. Apakah beneran ada benefitnya atau ini cuma placebo doang yang orang-orang bilang lu suges doang kali bro? Gue juga kagak tahu apakah sebenarnya efeknya itu bener-bener gara-gara intermittent fasting. Karena sepengetahuan gue belum ada satu white paper, satu research paper yang menyatakan secara absolut efek dari intermittent fasting tersebut. Tapi kalau ditanya secara subjektif ke gue, apa yang gue rasakan, yes, gue klaim gue bisa lebih thoughtful. Gue berasa pikiran gue lebih clear. Dan dengan ada jendela makan, gue jadi berasa gue bisa fokus kapan gue harus makan, kapan gue harus kagak. Dan kalau misalnya gue lagi bukan di jendela makan, ya gue bisa fokus ke kerjaannya gue. Dan gue klaim gue bisa menahan amarahnya gue lebih bagus lagi, karena gue udah belajar nahan nafsu makannya gue. So ya, untuk konteksnya gue berani generalisasi bahwa intermittent fasting ini beneran banyak banget benefitnya untuk gue. Terutama bikin gue tambah fokus. Gue yakin warga kreatif pas lagi nonton video gue ini pasti langsung cek ke internet emang sebenarnya apa sih benefit intermittent fasting ini. Ada yang bilang sampai mencegah kemungkinan kanker, HGH kita bisa naik, bisa bikin hidup kita tambah panjang. Dan yang paling umum kenapa orang pengen cobain intermittent fasting ini adalah weight loss, untuk turunin berat badan kita. Gue nggak pernah dokumentasin gue punya berat badan dari 2017 sampai 2022, tapi kalau berdasarkan foto, kalian bisa lihat gak perbedaan 2017 Agustus dengan 2022 Agustus. Buat kalian yang berasa ini semua hoax, coba gue telepon temen gue yang dia klaim juga dia ngelakuin intermittent fasting. Yo, di mana lo? Oh iya, lagi di apartemen habis berenang gue. Cuy, lu akhirnya intermittent fasting kan ya gue denger ya? Technically sih intermittent sih, cuman gue nggak kalau intermittent kan gue kan harus stick kan kayak oh enggak gitu kan. Cuman ini sekarang gue bangun tidur, gue workout biasa jam 11-an gitu, gue baru makan terus jam 7 terakhir udah. Tau gak gue ke rumah lo ya, lu bisa gak sekarang? Gue ngelakuin itu karena awalnya gue sadar intermittent ya. Oke. Cuman sembari gue jalanin gitu ya, gue nggak bisa yang kayak tank jam 11 gue baru harus makan gitu, kayak langsung makan gitu jam 11. Jadi kayak at the end of the day gue kayak udahlah gue modifikasi sendiri aja gitu loh, kayak gue tahu kenapa intermittent itu nggak boleh makan tengah malam atau jam 10, jam 7, jam 8 gitu udah nggak boleh. Gue tahu kenapa, makanya gue pikir kayak oh ya udah yang penting gue nggak makan malam, jam 7 itu udah selesai gue makan. Seandainya gue pengen tetap minum pun, gue pengen ya minum tuh nggak ada kalorinya tuh nggak gila gitu. Oke. Gulanya tuh nggak tinggi gitu. Oke. Jadi kayak seandainya gue, kalau gue nih ya, kalau udah di atas jam 7 gitu, biasanya kalau gue bener-bener pengen minum ya gue minum kopi hitam. Nggak bisa kontrol juga kan, lu kayak nanti ada mau meeting sama orang lain di luar, terus kayak gue nggak bisa makan bro, gue intermittent kayak we're still human man. Istri, ya agak curhat dikit lah, maksudnya kadang-kadang susah banget bro. Susah banget. Gimana lu klaim sebelum lu intermittent fasting ini lu berat badan lu berapa? 85. Pandemic body man. Dan abis itu per sekarang setelah berapa bulan? Sebulan ya? Berapa sebulan lah? Setelah sebulanan gue udah klaim sekarang 80. Jadi 5 kilo ya difference-nya. Jadi terhadap weight loss terlihat intermittent fasting ini kalau kita cocok logi, kayaknya berhasil gitu ya? Berhasil. Ini bakalan berhasil kalau lu tahu calories intake lu sih. Jadi kayak lagi-lagi ya lu harus nggak cuman, soalnya banyak kan kayak intermittent lu boleh makan sepuasnya gitu-gitu kan, kayak gila gitu kan. Iya boleh. Bye.
Itu temen gue Billy Davidson, di mana dia juga klaim dia melakukan hal yang sama intermittent fasting ini, dan dia juga klaim bisa mendapatkan benefit yang sama juga seperti gue. Dan kalau kita ngomongin specifically fokus ya guys ya, kan intermittent fasting dibilang bisa bikin otak kita lebih fokus. Kalau ngomongin pembuatan website, kayaknya susah kan, kayaknya sesuatu yang anjir mau buat website mah susah banget bro gitu loh. Gimana caranya buat yang gampang, yang cepet, yang bisa bikin kita fokus ke kerjaan. Nah, itu gue pengen ceritain, namanya Linkit, lnk.id, kalian bisa cek sendiri. Tapi ini website bener gila banget guys. Kalian bisa bikin website kalian di bawah 1 menit dan bisa langsung jualan juga. Dan buat kalian yang kagak percaya, gue udah jualan pakai Linkit berkali-kali guys. Kalian bisa cek sendiri detailnya berapa banyak yang gue hasilkan dari Linkit. Dan ya, gue highly recommended kalian untuk cek juga lnk.id. Dan balik lagi terhadap intermittent fasting, gue highly recommended kalian untuk coba cek ke kalian punya dokter kesehatan atau apapun itulah, physical trainer. Coba tanya ke mereka apakah kalian tuh boleh atau kagak. Karena sepengetahuan gue, ada beberapa kondisi kesehatan yang tidak cocok memakai gaya hidup intermittent fasting ini. Tapi asumsi sudah di-okekan, sudah diberikan lampu hijau oleh kalian punya konsultan, ya jalanin aja. Object to the test! Gue pernah ngobrol studi intermittent fasting ini lebih detail lagi di video gue yang ini. Tapi kalau misalnya kalian malas baca dan malas dengerin gue ngomongin hal-hal yang detail seperti itu, ya langsung aja lakuin dan kalian tahu sendiri, kalian eksperimen sendiri terhadap intermittent fasting ini ke dirinya kalian. Mungkin sebenarnya lebih konkret lagi kalau misalkan gue bisa kasih gue check up sebelum intermittent fasting, abis itu after intermittent fasting. Tapi pertanyaannya, gue udah ngelakuin ini selama 5 tahun, masa gue harus mendadak asal-asal lagi makanannya? Ngerti kan poinnya gue? Karena sekarang kalau misalnya gue ngomong ini kan kalian berasa, bro ini kan cuma subjektifnya lu kan ya bro, kagak ada suatu detail terhadap kita punya kadar gula, kadar kolesterol, kayaknya kurang konkret kan. So iya, apakah kalian pengen gue makan asal-asalan lagi untuk membuktikan poinnya gue? Atau menurut kalian gue move on aja ke sosial eksperimen gue berikutnya? Contoh kalau misalnya gue quit sugar selama 30 hari ke depan mungkin? Atau gue mandi air dingin selama 30 hari ke depan? Apa itu yang menurut kalian unik untuk gue coba eksperimenkan ke dirinya gue? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif!